Shalom dan selamat pagi bagi kita semua. Sebelum kita memulai aktivitas kita pada sepanjang hari ini, ada baiknya kita mendengarkan sedikit firman yang akan saya bawakan pada pagi ini. Tapi sebelum itu, mari kita tunduk kepala dan bersatu dalam doa. Ya Tuhan, terima kasih karena Engkau telah melindungi kami sepanjang malam hingga pada pagi hari ini dengan tubuh yang sehat tidak kurang suatu apapun. Saat ini kami mau dengar firman, biarlah firman ini menjadi kekuatan bagi kami dalam menghadapi pekerjaan kami. Amin. Judul renungan pagi kita yaitu pengampunan. Ayatnya terdapat dalam Amsal 24 ayatnya yang ke-29. Janganlah berkata, sebagaimana ia memperlakukan aku, demikian ku perlakukan dia. Aku membalas orang menurut perbuatannya. Terkadang kita lebih sering mengingat, mencatat, dan mengungkit-ungkit kesalahan orang terhadap kita. Kesalahan orang yang sering membuat kita emosi, yang timbul dendam di hati kita. Dan bahkan kita berniat untuk membalas perbuatan itu. Saking emosinya, kita tidak mau memaafkan kesalahan orang itu. Tapi apa yang itu Tuhan mau? Bukan. Dalam Matius 5 ayat 38 sampai 39 menjelaskan, kamu telah mendengar firman, mata ganti mata dan gigi ganti gigi. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu. Melainkan, siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga pipi kirimu. Jangankan kita memberi pipi kiri kita ditampar saja, malah kita balas tonjok orang yang menampar pipi kita. Iya bukan? Tapi bukan itu yang Tuhan mau. Melainkan, jika kita ditampar pipi kanan, berilah pipi kiri kita. Itu artinya, jika kita dikasih kejahatan oleh orang, janganlah kita balas dengan kejahatan. Melainkan balaslah dengan kebaikan. Karena kalau kejahatan kita balas dengan kejahatan lagi, yang ada gak ada habisnya saudara. Contoh di dalam Alkitab, Yusuf. Apa yang sudah Yusuf alami? Saudara-saudaranya Yusuf berniat jahat pada Yusuf. Yusuf dimasukkan ke sumur. Dia bahkan mau dibunuh sama saudara-saudaranya. Dia dijual. Tapi Tuhan berkehendak lain. Yusuf akhirnya bisa menjadi orang sukses. Ia menjadi orang penting di Mesir, tangan kanan Raja Firaun. Lalu, setelah Yusuf sukses, apa Yusuf membenci saudara-saudaranya? Apa Yusuf bahkan mau membalas semua kejahatan saudara-saudaranya terhadap dia? Tidak. Yusuf memaafkan mereka. Bahkan Yusuf menolong mereka di saat saudara-saudaranya mengalami kesusahan. Petrus pun pernah bertanya kepada Yesus, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni orang yang berbuat dosa terhadap aku? Apa sampai 7 kali? Namun Yesus menjawab, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Tuhan mengajarkan kita untuk kita memberikan pengampunan tanpa batas kepada sesama kita. Memang tidak mudah. Tidak mudah untuk kita mengampuni orang yang bersalah kepada kita.
tapi kita harus menyadari bahwa pengampunan dapat memutuskan rantai kebencian dan dendam, serta membebaskan kita dari belenggu sakit hati. Pengampunan membawa kesempatan kepada kita untuk memulihkan relasi yang terputus, sehingga tercipta kehidupan yang rukun dan damai. Kalau kita tidak mau mengampuni orang, bagaimana Tuhan juga mau mengampuni kita? Karena syarat utama agar kesalahan kita diampuni oleh Tuhan adalah mengampuni kesalahan orang yang bersalah terhadap kita. Terdapat dalam Matius 6 ayatnya yang ke-12. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Lalu, apa keuntungan yang kita peroleh dengan kita suka mengampuni? Ketika kita melepaskan pengampunan kepada orang lain, maka otomatis hidup kita akan terasa bebas. Hidup kita lega, tiada beban, tiada yang menghalangi sukacita kita. Berkat pun datang melimpah, damai sejahtera. Oleh sebab itu, mari saudara, mari kita belajar untuk saling mengampuni, saling memaafkan, dan minta rahmat kekuatan daripada Tuhan, agar hati kita selalu dipenuhi kasih dan pengampunan, seperti Yesus yang selalu mengasihi kita dan yang selalu mengampuni dosa-dosa dan kesalahan kita. Demikianlah renungan yang saya bawakan. Biarlah renungan ini bisa diterapkan dan bermanfaat dalam kehidupan kita semua. Saya bawa renungan ini dalam nama Yesus.